Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai akan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin dan menyertai kami di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang dan bisa bangun kembali dengan penuh sukacita dan kedamaian. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu akan merenungkan firman-Mu yang melawat kehidupan kami, di dalam kami melakukan, dalam kami menjalankan akan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara, sedikit kita mengingat kembali latar belakang panggilan seorang nabi, yaitu Yeskeel. Yeskeel adalah nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel yang telah berada pada masa pembuangan di Babel. Dalam tugasnya, Yeskeel dipanggil sebagai penjaga Israel. Panggilan Nabi Yeskeel sebagai penjaga berbeda dengan nabi lainnya dalam sejarah Israel. Seorang penjaga biasanya berdiri dan berjaga-jaga tanpa tidur di atas menara penjaga yang dibuat tinggi dalam sebuah benteng pertahanan, sehingga ia bisa melihat kedatangan orang atau orang secara sekelompok dari jarak yang jauh. Bila yang dilihat adalah musuh, maka ia harus memperingatkan rakyat untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Demikian pula dengan tugas Yeskeel sebagai penjaga Israel yang mengawasi dan menjaga kehidupan bangsa Israel di pembuangan. Panggilan Yeskeel sebagai penjaga Israel ini secara tersirat berarti Yeskeel memiliki tugas untuk mengontrol kehidupan bangsa Israel selama berada pada masa pembuangan. Yeskeel merupakan individu yang diutus Tuhan untuk memperhatikan dan menjaga kehidupan bangsanya yang telah kehilangan identitas baik secara politik maupun keagamaan. Panggilan Tuhan selalu dimulai dengan inisiatif Tuhan sendiri dan bukan inisiatif manusia. Tuhan mengutus Yeskeel kepada bangsa Israel dengan tugas yang begitu sulit untuk menyampaikan firman Tuhan Allah kepada mereka. Yeskeel adalah seorang yang rapuh sebagaimana manusia pada umumnya. Tuhan sendiri mengutus Yeskeel kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap Tuhan, bahkan tetap mendurhaka kepada Tuhan. Sekalipun secara logika bahwa bangsa Israel tidak akan bertobat, melainkan akan tetap memberontak kepada Allah. Akan tetapi, jika kita melihat perintah yang diberikan Tuhan kepada Yeskeel adalah bahwa Yeskeel dipanggil dan diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Tugas ini tidaklah mudah, namun Yeskeel tetap siap sedia untuk melakukan perintah Tuhan. Dalam melakukan perintah Tuhan, ada 2 poin penting tindakan yang penting untuk dipelajari di dalam akan menjalankan perintah Tuhan.
Yang pertama adalah jangan takut, tetap fokus pada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pemberontak. Tentunya apa yang akan dihadapi oleh Yeskel bukanlah hal yang mudah. Kondisi tersebut diibaratkan Tuhan sebagai onak, duri, dan kalajengking. Tetapi Tuhan tetap meminta Yeskel untuk tidak takut. Bagian Yeskel adalah taat melakukan bagiannya, dan bagian yang lain adalah bagian Allah. Mau mereka mendengarkan atau tidak, mau mereka bertobat atau tidak, itu bukan urusan Yeskel, tetapi urusan Allah. Yang kedua adalah sadar akan panggilan Tuhan. Seringkali Tuhan tidak memanggil seorang menjadi hamba-Nya berdasarkan kemampuannya. Ketika seseorang menyadari kelemahannya, ia akan lebih bergantung kepada Tuhan yang memanggil dan memperlengkapinya. Dalam hal ini, Yeskel begitu menyadari dan percaya akan panggilan Tuhan atas dirinya. Yeskel sungguh percaya bahwa Allah yang memanggilnya sanggup memperlengkapi hamba-Nya dengan roh-Nya. Ia memberikan kekuatan dan semangat kepada siapapun yang akan menjalankan perintah-Nya. Jangan takut dan tawar hati, apalagi mundur dari pelayanan cuma karena situasi dan keadaan yang sulit. Sebelum memberitakan firman Tuhan, seorang hamba Tuhan selayaknya menerima dan menghidupi firman itu dan tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Engkau firmankan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk selalu taat dan siap sedia dalam melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua di dalam kita akan melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.